Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kembali lagi kita pada perenungan firman Tuhan pada hari ini yang terambil dalam Mazmur pasalnya yang ke-119 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-20. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu dalam doa dan kita berdoa bersama-sama agar setiap firman Tuhan yang kita dengarkan boleh kita terima dengan tanah hati kita yang haus, yang rindu untuk ditaburi oleh setiap kebenaran firman Tuhan. Agar setiap kita mendengarkan firman Tuhan, kita boleh dikuatkan, kita boleh mendapatkan sukacita surga dalam kehidupan kita. Kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur, kami bangga, kami punya Allah yang seperti Engkau, di mana pada saat ini kami boleh ada dan kami boleh diberi kesempatan untuk kami mendengarkan renungan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, hati kami telah siap. Berfirmanlah ya Bapa, hati kami rindu untuk menerima setiap perintah-perintah-Mu. Hati kami rindu untuk mendengarkan setiap suara-Mu yang berbicara di dalam hati kami, di telinga kami. Kami rindu mendengar setiap suara-Mu ya Bapa dalam kehidupan kami. Berfirmanlah, hati kami telah siap pada hari ini, dan kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya membaca renungan firman Tuhan ini dan ingin menyampaikan kepada kita semua, saya sudah membacanya terlebih dahulu. Bahkan sebelum saya berdoa, saya sangat dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Bahkan saya tidak bisa berkata-kata banyak, saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Saya ingin berbagi berkat apa yang saya terima melalui bacaan kita dalam Mazmur 119 ayat yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-20 ini. Kalau pada minggu yang pada tanggal 10 kemarin saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita harus memiliki hati yang hancur hati atau jiwa yang rindu untuk mencari Tuhan, jiwa yang rindu untuk memuliakan Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan. Bahkan pada malam kemarin bagaimana renungan firman Tuhan tentang bahwa ada satu saat nanti firman itu tidak akan diketemukan, firman itu tidak akan ada lagi. Orang akan mengembara dari utara ke selatan, timur ke barat untuk mencari kebenaran firman Tuhan. Tapi firman Tuhan tidak akan ditemukan lagi. Ketika saya membaca ayat ini, saya hanya bisa menangis di hadapan Tuhan, di mana firman Tuhan berkata dalam Mazmur 119 ini, ayat 18, "Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman itu dalam Yohanes 1 ayat 1 berkata, "Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah itu sendiri." Orang yang memandang Alkitab itu adalah firman Allah, mereka akan mengalami keajaiban atau mujizat-mujizat Tuhan. Tetapi orang yang memandang Alkitab itu sebagai buku biasa, bahkan setiap tulisan-tulisan di dalam Alkitab itu sama dengan buku-buku yang lainnya, maka tidak akan pernah terjadi sesuatu dalam kehidupan mereka. Tapi ketika mereka memandang Alkitab itu adalah Taurat atau firman atau Allah itu sendiri, maka saya percaya bahwa mereka akan mengalami mujizat Tuhan. Hari ini saya sangat dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Walaupun saya seorang hamba Tuhan, saya seorang pendeta, saya seorang gembala, tapi kadangkala firman itu hanya sebatas kita membacanya, kita merenungkannya, kita tidak menerima apa-apa.
Tapi ketika kita benar-benar merenungkan firman itu, saya hanya bisa menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih bahwa Taurat Tuhan itu adalah Allah itu sendiri. Dan di dalam firman itu terjadi banyak keajaiban dan mujizat Tuhan. Saya hanya mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mau menikmati keajaiban-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Setiap firman-Mu yang kami aminkan terjadi dalam kehidupan kami. Singkapkan mata kami, supaya kami dapat memandang keajaiban dalam kebenaran firman-Mu. Kadangkala kita tidak bisa memahami, kita tidak bisa mengerti, tapi malam hari ini, atau hari ini, atau siang ini, atau saat ini juga, bagi kita semua yang mendengarkan renungan firman ini, bahwa di dalam firman Allah, di dalam Taurat, di dalam Alkitab itu, ketika kita membaca, berdoa, minta kepada Allah untuk menyingkapkan setiap rahasia kebenaran firman Tuhan, maka di sana terletak keajaiban surga yang dapat meneguhkan, menguatkan kita, dapat memberikan satu pencerahan yang penuh dalam kehidupan kita bahwa siapakah kita ini. Ayat yang ke-19 berkata, "Aku ini orang asing di dunia, janganlah sembunyikan perintah-perintah-Mu terhadap aku." Di mana seorang pemazmur menempatkan dirinya bahwa seolah-olah dia bukan berasal dari dalam dunia ini, bahwa dia datang dari surga, dia datang dari satu tempat yang dimana dia bergaul dengan Allah, yang dimana bahwa kehidupannya penuh dengan kebenaran firman Tuhan. Dia selalu hidup bersama-sama dengan Allah, sehingga dia berkata ayat 19 ini, "Aku ini orang asing di dunia ini." Seandainya kita bisa berkata seperti ini, "Tuhan, aku ini seperti orang asing di dalam dunia ini tanpa kebenaran firman-Mu. Aku adalah orang asing yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa mendengar setiap suara-Mu, tanpa mendengarkan setiap perintah-perintah-Mu." Begitu luar biasanya kehidupan atau iman kita di hadapan Tuhan, menempatkan diri kita bahwa siapa kita di dalam dunia ini. Kita hanyalah orang asing yang memang benar kata firman Tuhan. Kehidupan kita hanya sementara di muka bumi ini. Bahkan umur kita mungkin hanya sampai 70 tahun. Kita akan kembali bersama-sama dengan Bapa di surga. Berdoalah kepada Bapa di surga sama seperti apa yang dikatakan oleh seorang pemazmur ini. "Jangan pernah sembunyikan perintah-perintah-Mu terhadap aku." Karena hanya melalui kebenaran firman Tuhan kita kuat. Hanya melalui kebenaran firman Tuhan kita hidup. Dan firman itu memberikan kita kehidupan. Firman itu menjamin kehidupan kita untuk memperoleh kerajaan Allah. Bahkan ayat yang ke-20 berkata, "Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu." Luar biasa sekali kebenaran firman Tuhan ini boleh datang menguatkan kita. Memiliki satu sikap hati yang hancur hati di hadapan Tuhan karena merindukan hukum-hukum Tuhan setiap waktu. Di hari-hari terakhir ini banyak orang tidak bisa lagi mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Kadangkala ketika mereka membaca, mendengarkan firman Tuhan, sama halnya ketika mereka membaca buku pada umumnya. Bahkan ketika mereka mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tidak ada sentuhan rohani, tidak ada lagi jamahan Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Tidak ada lagi tetesan air mata ketika mereka mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada lagi sikap hati yang mengasihi Allah, karena mungkin keadaan situasi yang ada yang membuat kerohanian banyak orang-orang percaya merosot di hari-hari terakhir ini. Tapi melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita, biarlah kita memiliki hati atau jiwa yang rindu kepada hukum-hukum Tuhan setiap waktu, kata kebenaran firman Tuhan. Saya hanya bisa berdoa, Tuhan, ampuni kami kalau kami menghabiskan waktu kami. Mungkin kami sibuk dengan segala aktivitas kami sibuk dengan setiap pekerjaan kami sibuk dengan segala
apa yang kami kerjakan yang seolah-olah itu menjadi prioritas bagi kami. Kami tidak menghiraukan tentang hukum-hukum Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, ampuni kami. Tapi hari ini kami mau belajar untuk merindukan setiap hukum-hukum Tuhan untuk kami lakukan, kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Dan inilah kebenaran firman Tuhan saat malam hari ini. Kalau pada malam kemarin, atau pada hari kemarin, atau pada waktu kemarin firman Tuhan datang bagi saya dan saudara di dalam kitab Amos berkata, ada waktu, ada saatnya orang akan mencari, orang akan rindu untuk menemukan firman Tuhan. Tapi waktunya sudah terlambat, waktunya sudah tidak ada lagi, kesempatan sudah tidak ada lagi bagi mereka. Oleh sebab itu, kita yang masih punya waktu, kita yang masih punya kesempatan untuk membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Inilah waktunya, inilah saatnya untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Inilah waktunya untuk kita menerima setiap kebangunan rohani kita di dalam Tuhan. Jangan pernah kita sia-siakan waktu dan kesempatan yang ada, karena waktu ini tidak bisa diulang kembali. Mari kita pergunakan waktu kita sebaik-baik mungkin hanya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan ini dapat meneguhkan, menguatkan setiap iman percaya kita, di mana firman Tuhan berkata, singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Aku ini orang asing di dunia, jangan sembunyikan perintah-perintahmu terhadap aku. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukummu setiap waktu. Terima kasih ya Bapa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa pada hari ini, pada saat ini, untuk setiap firman Tuhan ini, agar firman ini jatuh di tanah hati kita yang baik. Firman ini menguatkan, meneguhkan iman percaya kita untuk selalu merenungkan, untuk selalu merindukan setiap kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa minta kepada Bapa di surga agar kita diberikan hati sebagai hamba. Kita berdoa agar Tuhan berikan kita jiwa yang hancur akan hukum-hukum Tuhan. Kita berdoa agar Tuhan berikan kita hati yang mengasihi Tuhan, hati yang hancur hati di hadapan Tuhan, yang merindukan setiap Taurat-Taurat Tuhan dalam kehidupan kita semua. Kita berdoa, Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima, yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Kiranya firman ini tertanam dalam hati kami. Kami boleh mengaplikasikannya, kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Jangan biarkan kami jauh daripada-Mu, tapi bawa kami dekat dalam persekutuan kami di dalam Engkau. Beri kami hati dan jiwa yang selalu merindukan Engkau ya Tuhan. Sebelum waktunya kami selesai, kami mau hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami mau hidup sesuai dengan firman-Mu dalam kehidupan kami. Inilah kehidupan kami dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan bersyukur. Jadikan kami indah di pemandangan mata-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.